12 prinsip hidup Islami ala Kiai Semar Badranaya. Benarkah Semar adalah tajalli Nur Muhammad? Dalam sebuah kesempatan, Kiai Belik M.H. Ainun Najib pernah menegaskan bahwa tokoh sentral dalam Punakawan yakni Semar bukanlah badut sebagaimana yang selama ini terlanjur dikenal banyak orang. Dan karena Semar bukan badut melainkan justru gagasan tentang Nabi Muhammad, maka dia bukanlah sosok yang layak dijadikan bahan tertawaan, melainkan sebaliknya mesti dijadikan panutan, terutama oleh manusia muslim Jawa. Jika kita telusuri baik dari cerita tutur turun-temurun maupun transkrip kuno, manusia Jawa percaya bahwa Semar adalah kakek moyang pertama atau perwujudan dari manusia Jawa yang pertama. Dialah sosok yang mengemban tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan Yang Maha Esa, untuk terus hadir dengan keberadaannya yang setiap saat kepada siapa saja dan kapan saja menurut apa yang dia kehendaki. Konon salah satu di antara sekian makna nama Semar adalah Haseming Samar-Samar. Disebut demikian karena Semar dianggap samar wujudnya. Dia berwajah laki-laki, tapi perawakannya seperti perempuan dengan perut dan dada yang besar. Rambutnya putih dengan kerutan di wajah, menandakan ia sudah lanjut usia. Namun sebaliknya, rambutnya juga berbentuk kuncung, seperti umumnya ciri khas anak-anak. Bibir Semar tampak tersenyum, tapi matanya menandakan tangis. Pakaiannya sarung kawung khas para abdi, tapi di setiap saat krusial para ksatria Pandawa, justru dari lisannya ditunggu pitutur tingkat tinggi berupa solusi. Selain samar wujudnya, kadang samar pula pitutur dan piwulang Kiai Semar. Konon juga manusia berakal atau mereka yang mau berpikir menggunakan akalnya lah yang akan mampu memahami baik secara tersirat maupun tersurat setiap tuntutan yang disampaikan, baik melalui ucapan maupun tindakannya. Di satu sisi para mistikus Jawa menyebut Semar sebagai lambang gelap gulita, lambang misteri, lambang ketidaktahuan mutlak, yakni ketidaktahuan kita mengenai Tuhan. Namun di sisi lain, tokoh yang di kalangan para dalang juga dikenal dengan nama Kiai Lurah Semar Badranaya atau Nurnaya ini dipercaya sebagai pemilik cahaya tuntunan khas seorang penuntun dan pemimpin yang berkelayakan menjalankan tugas menuntun manusia dengan cahaya ilmunya ke jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Di antara sekian banyak tuntunan yang diajarkan Kiai Semar, berikut ini 12 prinsip hidup yang setidaknya dapat kita kaji dan kita ambil manfaatnya bagi kehidupan kita sebagai manusia Jawa, sekaligus umat Islam di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, eling lan bekti marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Prinsip ini mengandung maksud bahwa manusia yang sadar akan dirinya hendaknya selalu mengingat dan memuja Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan bagi dirinya untuk hidup dan berkarya di alam yang indah ini. Yang kedua, percaya lan bekti marang utusane Gusti Kang Murbeng Dumadi. Prinsip ini mengandung makna bahwa manusia sudah seharusnya menghormati dan mengikuti ajaran para utusan Allah sesuai dengan ajarannya masing-masing, karena sudah pasti bahwa semua konsep para utusan Allah tersebut adalah anjuran pada kebaikan. Yang ketiga, setia marang Khalifatullah dan penggede negoro. Prinsip ini berarti bahwa setiap manusia yang tinggal di suatu wilayah maka sudah selayaknya bahkan berkewajiban untuk menghormati dan mengikuti semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya yang baik, benar, dan bijaksana. Yang keempat, bekti marang bumi Nusantara.
Prinsip ini menekankan agar setiap manusia yang tinggal dan hidup di bumi Nusantara ini wajib dan wajar untuk merawat dan memperlakukan bumi Nusantara ini dengan baik. Sebab bumi inilah yang telah memberikan kemakmuran bagi penduduk yang mendiaminya. Yang kelima, bekti marang wong tuwa. Prinsip ini mengingatkan setiap manusia bahwa dirinya tidak serta-merta ada di dunia ini, tetapi melalui perantara ibu dan bapaknya. Maka hendaknya hormatilah, muliakanlah keduanya yang telah memelihara dan membesarkan kita dengan kasih sayang dan pengorbanan tulusnya. Yang keenam, bekti marang sedulur tuwa. Prinsip ini mengajak kita agar senantiasa sadar diri untuk menghormati saudara yang lebih tua dari sisi umur dan lebih mengerti daripada kita dari sisi ilmu, pengetahuan, dan kemampuannya. Yang ketujuh, tresno marang kabeh kawula muda. Prinsip ini mengajari kita agar selalu menyayangi mereka yang lebih muda, memberikan bimbingan dan menularkan pengalaman dan pengetahuan kita kepada mereka, dengan harapan yang muda ini akan dapat menjadi generasi pengganti yang tangguh dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, tresno marang sesepadaning manungso. Prinsip ini mengajarkan satu pemahaman substansial bagi sejatinya semua manusia itu sama, meski berbeda warna kulit, bahasa, budaya, dan agamanya. Maka sudah selayaknya kita hormati sesama manusia dengan kesadaran bahwa mereka semua memiliki harkat dan martabat yang sama, sebagaimana halnya kita juga. Yang kesembilan, tresno marang sepepadaning urip. Prinsip ini menuntun kita agar tak hanya menghormati sesama manusia, melainkan juga semua makhluk ciptaannya. Sebab semua makhluk yang diciptakan Allah adalah makhluk yang keberadaannya mewujud karena kehendak Allah yang Maha Kuasa. Maka dengan menghormati semua ciptaan Allah, sama artinya kita telah menghargai dan menghormati Allah sebagai penciptanya. Yang ke-10, hormat marang kabeh agama. Prinsip ini menekankan sikap toleransi, dalam artian hendaknya kita hormati semua agama atau aliran kepercayaan yang ada, dan otomatis termasuk juga para penganutnya. Yang ke-11, percaya marang hukum alam. Prinsip ini mengunggah kesadaran kita bahwa selain menurunkan kehidupan, Allah juga telah menurunkan hukum alam sebagai hukum sebab akibat. Maka di sini berlaku kaidah alamiah bahwa barang siapa yang menanam, maka dia pula yang akan menuai hasilnya. Siapa yang berbuat kebaikan, pasti akan berbuah kebaikan. Sebaliknya bagi mereka yang berbuat jahat, sudah pasti akan tertimpa laknat. Inilah yang dalam kepercayaan manusia Jawa kadang disebut sebagai hukum karma. Yang ke-12, percaya marang kapribaden dhewe tan owah nyingsir. Prinsip ini menanamkan keinsyafan bahwa setiap manusia ini pada dasarnya rapuh dan hatinya berubah-ubah. Maka hendaklah setiap diri kita menyadarinya agar dapat menempatkan diri di hadapan Allah dan selalu mendapat perlindungan dan rahmat-Nya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Itulah 12 prinsip hidup yang diajarkan oleh Kiai Semar Badranaya kepada manusia Jawa yang hidup di bumi Nusantara. Ke-12 prinsip hidup dan ajaran adiluhung yang kesemuanya dapat dirangkum ke dalam 3 konsep hubungan universal, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan seluruh alam semesta ciptaannya. Dengan lebih memahami 12 prinsip hidup sebagaimana telah diuraikan tersebut, semoga kita semua, baik sebagai manusia Jawa, manusia Indonesia, maupun manusia beragama yang hidup di bumi Nusantara, pada akhirnya dapat saling menghormati satu sama lain,
karena kita sadar bahwa begitulah hendaknya kita bersikap dalam hidup. Hidup secara baik dan benar yang didasari penghormatan, kepatuhan dan ketaatan kita kepada Sang Pemberi hidup. Benarkah Semar tajalli Jawa dari Nur Muhammad? Semar merupakan pendakwah jalan kebaikan dan kebenaran sebagaimana yang tersebut dalam tembang Lir Ilir. Dalam riwayat Sunan Kalijogo, tembang ini konon diciptakan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Di dalam tembang ini terdapat makna religius yang disampaikan lewat syair-syairnya. Makna yang tersirat dalam syair-syair tembang Lir Ilir tersebut adalah ajakan untuk menjalankan rukun Islam dan berbuat kebajikan. Artinya terdapat nasihat untuk menjadi muslim yang baik sebagai berikut. Pada bait pertama syair Lir Ilir diulang agar orang yang belum masuk Islam terbangun dan tersadar menuju pemikiran yang lebih segar. Benih-benih iman yang sudah tumbuh diharapkan dapat dirawat dengan baik. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim mempunyai perilaku mulia atau laku utama seperti sopan santun, suka menolong dan menyenangkan hati orang lain. Pada bait kedua mengandung makna bahwa seorang muslim hendaknya memiliki jiwa yang kuat, pemberani, tanpa kenal lelah dan tak mudah putus asa, sehingga akan membentuk pribadi yang sabar dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita mulia. Seorang muslim sejati harus mampu melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh agama. Tujuannya agar menjadi manusia yang berbudi, berakhlak mulia, disayang orang banyak dan suka menolong tanpa pamrih. Syair dalam bait ketiga mengajarkan agar setiap muslim melakukan taubat yang sesungguhnya atau taubatan nasuha. Artinya bersedia memperbaiki kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Perbuatan yang sudah diperbaiki tujuannya sebagai bekal di kehidupan akhirat nanti. Karena kehidupan di dunia hanyalah sementara, maka diperlukanlah sholat, zakat, puasa, haji, sedekah dan lain sebagainya sebagai bekal bagi mereka untuk kehidupan di akhirat. Terakhir, Lir Ilir ditutup dengan ajakan untuk segera memperbaiki diri. Segeralah berbuat kebaikan dan melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan. Waktu yang ada jangan disia-siakan tanpa guna dan berlalu begitu saja tanpa hasil. Kenapa demikian? Karena segala kewajiban yang dilaksanakan dengan baik dan sempurna akan mendapatkan balasan yang baik pula di kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang mampu melaksanakan segala kewajiban dengan baik. Intinya tembang Lir Ilir dapat menjadi pedoman bagi setiap muslim untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Jelaslah sudah bahwa tokoh Semar yang digagas oleh Wali Songo dengan perwatakan sebagaimana tergambarkan dalam tembang Lir Ilir mempunyai misi untuk menyampaikan dakwah tentang ajaran agama Islam. Akhirnya apabila seseorang dapat meresapi perwatakan dari Semar sebagai sosok muslim, maka dia akan mengatakan bahwa Semar dapat merepresentasikan karakter kepribadian muslim ideal yang merupakan tajalli atau pengejawantah Nur Muhammad dalam versi Jawa. Benarkah demikian? Wallahu a'lam bishawab. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.